Assalamualaikum. Oke, selamat siang anak-anak semua. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membacakan doa. Kepada ketua silakan dipimpin terlebih dahulu dengan doanya. Istaik. Ikra basmalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ananda, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Ketua, apakah ada di antara teman-temannya yang tidak hadir hari ini? Yoma kemana? Sakit, Bu. Yoma sakit, ada suratnya? Ada ya? Kemudian siapa lagi? Rafli. Alfa. Kemudian siapa lagi? Ada dong Asanova. Masih ada? Ada? 3 orang aja ya? Oke. Terima kasih. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita untuk hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu terkait materi kita yang minggu kemarin. Nah, Ibu berharap Ananda masih ingat ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Minggu kemarin kita belajar tentang jual beli. Nah, apakah yang disebut dengan jual beli? Oke, transaksi barang antara penjual dan pembeli. Oke, Dina, apa yang termasuk rukun jual beli? Apa, Dina? Ada? Nah, ada penjual. Ada barang dan ada akad atau ijab kabul. Nah, kemudian yang termasuk kepada macam-macam jual beli, Unati. Apa saja yang termasuk macam-macam jual beli? Ada jual beli yang sah, ada jual beli yang sah tapi terlarang. Itu banyak macamnya ya. Nah, ada jual beli itu yang memang sah, seperti transaksi yang sering kita lakukan
Nah, sekarang sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu mau tanya dulu kepada Ananda. Apa yang Ananda ketahui tentang kiar itu? Mungkin Ananda bisa menceritakan sedikit. Pernah enggak melakukan yang namanya kiar? Pernah enggak mendengar kata kiar itu? Ada yang tahu? Kiar adalah hak penjual atau pembeli membatalkan atau meneruskan paket. Oke. Nah, kiar itu boleh dikatakan itu adalah hak pilih, hak memilih antara penjual dan Pembeli. Oke. Nah, skip dulu, Mil. Sekarang kita lihat dulu. Kita sekarang akan belajar materi tentang kiar. Nah, sebelum kita masuk ke materi kiar, nah, kita akan mempelajari dulu kompetensi dasar. Berarti apa KD yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, yang menjadi pembahasan kita adalah yang pertama itu ada KD 13, itu menghayati ketentuan jual beli, kiar dan kira. Namun yang akan menjadi pembahasan kita adalah cuma dalam materi kiar. Benar Ananda? Untuk KD 13 ini itu aplikasinya atau penerapannya itu adalah dalam sikap spiritual. Berarti dalam sikap keagamaan. Menerapkannya Ananda di dalam kegiatan yang dinilai adalah sikap. Nah, kemudian menjalankan sikap jujur, tanggung jawab, gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang kedua sikap sosial. Sikap sosial itu adalah bagaimana Ananda menerapkan atau menjalankan sikap jujur di dalam pelaksanaan tugas materi kiar ini nanti, sikap tanggung jawabnya, kemudian sikap gotong royongnya. Jadi boleh dikatakan itu adalah sikap sosial yang mana kaitannya antara Ananda dengan teman. Ya, jadi nanti di dalam melaksanakan tugas, apakah Ananda mampu berinteraksi dengan teman atau tidak? Siapa? Oke. Kemudian yang akan menjadi pembahasan di bagian pengetahuan kita sekarang adalah itu KD 33, menganalisis ketentuan jual beli, kiar dan kirat. Nah, patokan kita berarti nanti adalah tentang kiar. Kemudian KD 43 itu adalah tentang keterampilan. Nah, keterampilan di sini nanti Ananda akan mempraktekkan pelaksanaan kiar itu di kelas ini. Jadi kan kita sudah dibentuk berkelompok. Jadi nanti berkelompok Ananda akan menampilkan bagaimana Ananda mendemonstrasikan kiar itu. Jadi nanti bisa Ananda terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke.
mampu mengelompokkan macam-macam pihak, Ananda mampu menganalisis manfaat atau hikmah pihak, kemudian yang ketiga juga mampu mendemonstrasikan macam-macam pihak. Bisa paham Ananda? Oke. Nah, itu kan ada motivasi. Nah, prinsip bisnis yang dikerjakan harus sesuai dengan syariat. Kemudian halal lagi thayyibah adalah kunci untuk mendapatkan harta yang berkah. Jangan menjadi pebisnis curang yang penuh dengan dosa. Nah, dari motivasi tersebut, Ibu berharap setelah Ananda menguasai materi kiat ini, Ananda mampu mempraktekannya sesuai dengan syariat. Jangan nanti agar mendapatkan keuntungan yang besar kita melakukan yang namanya penipuan, karena itu akan membawa kepada dosa. Makanya bekerjalah atau melakukan transaksi sesuai dengan ketentuan syariat yang halal. Bisa paham Ananda? Paham, Bu. Oke. Untuk selanjutnya kita akan coba masuk silakan Ananda amati gambar yang Ibu tayangkan ini. Nah, dengan melihat gambar ini, apa yang terbayang oleh Ananda? Apa yang ada dalam pikiran Ananda? Bayar. Ini ada di supermarket, ya kan? Kemudian ini ada Sekolah. di sekolah. Nah, kalau melihat gambar itu apa yang terbayang? Banyak. Jual Banyak.
Silakan Ananda amati gambar yang Ibu sajikan ini. Kemudian silakan Ananda diskusikan secara berkelompok. Nah, yang pertama nanti di dalam tugas kelompok itu silakan buatkan nama anggota kelompoknya, ya, nama masing-masing kelompok. Kemudian siapa ketuanya. Kemudian untuk tahap kedua, setelah Ananda mengamati gambar, nah, Ananda jelaskan gambar tentang apakah itu atau apa maksud dari gambar tersebut. Nah, kemudian bagaimanakah proses pelaksanaan kiar kalau dilihat dari gambar yang ada. Nah, kemudian bagaimana pendapat Anda tentang jual beli online ini? Nah, kemudian bagaimana proses kiat dalam jual beli online itu? Nah, itu untuk tugas yang kedua. Untuk tugas yang ketiganya nanti Ananda membuat resume tentang materi kiar. Itu nanti akan Ibu bagikan kertas HVS. Jadi nanti silakan buatkan di sana dalam bentuk peta konsep. Kemudian tuliskan materi-materi yang Ananda anggap sulit. Jadi nanti setelah selesai nanti akan ditampilkan oleh masing-masing perwakilan kelompok ke depan. Nah, kemudian yang terakhir nanti Ananda akan membuat clipping. Nah, clipping kemarin kan Ibu sudah suruh mencari artikel yang berkaitan dengan materi kiar. Ada di bawah? Ada? Oke. Nanti akan kita Ananda tampilkan ke depan. Jadi clipping itu Ananda komentari dari apa yang Ananda lihat dari materi tersebut. Kemudian silakan Anda komentari apakah materi yang Anda cari itu cocok dengan materi kita. Bisa paham? Kemudian untuk segi penilaian, nah, penilaian yang pertama tadi ada clipping. Clipping itu akan dinilai yang pertama dari segi kerapiannya, desainnya, itu akan masuk penilaian. Kemudian cocok enggak dia dengan materi yang kita pelajari. Nah, kemudian diskusi yang Ananda diskusikan secara berkelompok, cocok tidak dengan materi, sesuai tidak. Kemudian di dalam diskusi juga nanti ada penilaian keaktifan anggota kelompok dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian yang terakhir nanti penilaiannya itu adalah penilaian evaluasi. Evaluasi itu dalam kita belajar ini apakah Ananda benar-benar sudah menguasai materi yang kita pelajari atau tidak. Nah, di sana kita
ragu atau tidak paham dengan yang disampaikan oleh temannya, Ananda boleh mengajukan pertanyaan. Sabar? Oke. Untuk kelompok pertama, Ibu minta kepada kelompok Unnati untuk tampil ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Pada kelompok Unnati dipersilahkan. Yang lain coba diperhatikan ya, di saat temannya tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 2. Yang mana konsep utamanya yaitu adalah kiar. Yang pertama, pengertian dari kiar. Kiar menurut bahasa adalah pilihan dan bersih, sedangkan kiar menurut istilah adalah hak penjual atau pembeli untuk membatalkan atau meneruskan akad, atau disebut juga dengan hak pilih. Yang kedua yaitu dasar hukum dari kiar, yang mana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Antabil khiya bikulli silatin ibta'taha salasa layalin. Yang artinya engkau berhak kiar dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama 3 malam. Poin yang ketiga yaitu ada macam-macam kiar. Kiar terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu kiar majlis, yang kedua kiar IB, yang ketiga kiar syarat, dan yang keempat kiar ruqyah. Yang pertama kiar majlis. Kiar majlis yaitu kiar yang transaksi jual beli, pilih memilih dan akadnya masih terdapat pada satu tempat. Yang kedua kiar IB. Kiar yang mana penjual dan pembeli berhak meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli di mana barang yang dibelinya ada cacat pada barang atau rusak. Yang ketiga kiar syarat. Yaitu kiar yang memiliki syarat. Contohnya dia akan membeli barang tapi barang tersebut untuk ibunya. Dia memberikan syarat kepada penjual untuk menanyakan dulu kepada ibunya. Jika cocok, dia akan meneruskan akad. Jika tidak, dia akan membatalkan transaksi jual beli. Yang keempat yaitu kiar ruqyah. Kiar ruqyah yaitu di mana penjual belum melihat objek yang akan dibelinya, maka penjual berhak membatalkan atau meneruskan akad. Dan yang poin yang terakhir ialah hikmah dari kiar. Kita dapat mengambil beberapa hikmah dari kiar. Yang pertama yaitu kedua belah pihak tidak saling dirugikan. Yang kedua menghindari salah pilih sehingga menyesal di kemudian hari. Yang ketiga menghindari perselisihan dan permusuhan di antara dua belah pihak. Dan yang terakhir menghindari kecurangan dan kebohongan dalam transaksi jual beli online. Dan ini hasil dari clipping yang kami temukan, yaitu dari clipping
yaitu transaksi antara penjual dan pembeli yang dilakukan di pasar terapung. Di pasar ini sudah mengandung unsur kiar, karena dalam proses pembelian itu ada kesempatan bagi pembeli untuk memilih beberapa barang. Dan juga terdapat penawaran antara penjual dan pembeli. Apa pembeli suka dengan barang yang dijual, maka ia akan meneruskan akad. Tapi jika ia tidak menyukai barang yang ia pilih, maka ia berhak membatalkan akad. Ini clipping yang telah kami temukan. Baiklah teman-teman sekalian, apakah ada yang mau bertanya tentang konsep kiar? Oke, itu penampilan dari tadi kelompok 2 ya. Jadi nanti kalau ada sudah dijabarkannya hasil diskusinya dari kelompok 2. Jadi kalau ada dari kelompok lain yang kurang paham atau kurang mengerti, silakan Ananda tanyakan. Silakan, kelompok mana yang mau bertanya terlebih dahulu? Oke, kelompok 1. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 ingin bertanya, apakah pengertian dari kiar rupiah? Hanya itu saja. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang mana soalnya apa pengertian dari kiar rupiah. Kiar rupiah adalah kiar di mana pembeli belum melihat objek yang akan dibelinya, maka ia berhak membatalkan atau meneruskan akad. Contohnya, kita akan membeli sebuah HP. Kita memesan kepada teman. Kita cuma melihat gambarnya saja. Kita belum melihat barangnya. Ketika barang itu sudah sampai ke tangan kita dan kita melihat, ternyata HP tersebut tidak sesuai dengan gambar yang diperlihatkan, maka kita bisa membatalkan atau meneruskan akad atau mengembalikan barang. Apakah paham? Oke, itu pertanyaan dari kelompok 1 ya, terkait dengan pertanyaan tentang pengertian kiar rupiah. Mungkin dari kelompok lain? Oke, dari kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin bertanya pengertian dari kiar ini. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu pertanyaannya, apa pengertian dari kiar IB? Pengertian dari kiar IB adalah transaksi jual. Kiar IB adalah di mana pembeli membeli suatu barang, tapi barang tersebut terdapat cacat atau rusak. Maka penjual dan pembeli berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad. Apakah paham? Paham. Oke, masih ada yang mau bertanya? Oke, kelompok 4 silakan.
keempat yang mana soalnya ada berapa macam kelompok dari kiar. Kiar dapat dikelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu kiar majlis, yang kedua kiar aibi, yang ketiga kiar syarat, dan yang keempat kiar ruqyah. Apakah paham? Paham. Baiklah, kalau tidak ada lagi yang bertanya, maka kami akan menutup diskusi kami ini. Baiklah, hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus untuk kelompok. Ini untuk penampilan dari kelompok 2. Ya. Kemudian kita akan lanjut ke kelompok berikutnya, yaitu kelompok 1. Pada kelompok 1, silakan perwakilan dari kelompoknya untuk tampil ke depan. Silakan pada kelompok 1. Yang lain, silakan untuk memperhatikan apa yang disampaikan. Kalau ada yang rancu atau yang menimbulkan pertanyaan, silakan Anda pertanyakan nantinya. Oke, silakan kepada kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menjelaskan secara singkat tentang materi qiyar. Yang pertama yaitu pengertian qiyar. Qiyar secara bahasa berarti memilih. Menurut etika jual beli dalam Islam, qiyar berarti hak memilih bagi penjual dan pembeli sebelum melanjutkan transaksi apakah akan diteruskan ke proses akad atau membatalkannya. Yang kedua yaitu macam-macam qiyar. Qiyar yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu qiyar majlis. Qiyar majlis adalah hak hukum memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi saat penjual dan pembeli masih berada di majlis. Majlis di sini maksudnya adalah toko, kios, warung atau ruko. Yang kedua yaitu qiyar syarat. Qiyar syarat adalah hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Batas inilah yang menjadi syarat terjadinya jual beli. Jika sampai batas waktu yang telah ditentukan salah, satu pihak tidak dapat memenuhi syarat yang diajukan, maka batal qiyar bagi keduanya. Yang ketiga yaitu qiyar aibi. Qiyar aibi adalah hak untuk memilih melanjutkan transaksi atau membatalkannya jika ditemukan kecacatan pada barang yang telah dibeli. Yang keempat yaitu qiyar ruqyah. Qiyar ruqyah yaitu di mana pembeli belum melihat objeknya. Jadi bila barang cacat maka pembelinya bisa melanjutkan atau membatalkannya. Yang ketiga yaitu dasar hukum qiyar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, anta bil khiyari bi kulli si'atin ibta'ataha thalatha, yang artinya engkau berhak qiyar dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama 3 malam. Yang keempat yaitu manfaat qiyar. Yang pertama, kedua belah pihak tidak saling dirugikan. Yang kedua, menghindari kecurangan dan kebohongan jual beli. Yang ketiga, menghindari salah pilih sehingga menyesal di kemudian hari. Yang keempat yaitu menghindari perseksian dan permusuhan sesama kita.
Dan ini adalah contoh clipping kelompok 1. Apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan bertanya. Apakah pengertian dari qiyar ruqyah? Tolong dijelaskan. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 tadi. Yakni pengertian qiyar ruqyah. Qiyar ruqyah yaitu di mana pembeli belum melihat objeknya. Jadi ketika pembeli melihat objeknya tersebut, bila barangnya cacat maka pembeli bisa melanjutkan atau membatalkannya. Sepertinya kita membeli pakaian tetapi kita tidak ikut ke pasar, yang membelikannya adalah orang tua kita. Jadi ketika kita melihat barang tersebut, ketika sampainya di rumah kita melihat barang tersebut, jadi kita bisa melanjutkan atau membatalkannya jika barang tersebut cacat. Baiklah, hanya sekian pengertian qiyar ruqyah beserta contoh. Adakah yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya contoh dari qiyar ID. Oke, pada kelompok 2 silakan dijawab. Kelompok 1, apa itu contoh dari qiyar IB? Contoh dari qiyar ID yaitu dalam hal ini penjual wajib mengganti barang tersebut dengan barang yang baru atau menggantinya dengan barang lain yang senilai. Hak memilih dalam qiyar ID berlangsung hingga kedua belah pihak sama-sama merasa puas dan tidak dirugikan. Siapa? Oke, masih ada yang mau ditanyakan kelompok yang lain? Ada? Ayo, siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yakni tentang hikmah atau manfaat qiyar. Yang pertama yaitu kedua belah pihak tidak saling dirugikan. Yang kedua menghindari kecurangan dan kebohongan jual beli. Yang ketiga yaitu menghindari salah pilih sehingga menyesal di kemudian hari. Yang keempat yaitu menghindari perselisihan dan permusuhan sesama kita. Adakah yang ingin bertanya lagi? Cukup sekian diskusi dari kelompok 1. Temannya masih ada yang mau bertanya, jadi berikan kesempatan dulu para teman untuk bertanya kepada kelompok Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan bertanya sedikit. Yang mana pada hari ini banyak orang-orang membeli barang lewat sosial media, HP, dan secara online. Apakah unsur dari jual beli online
Baiklah, kami akan menjawab Yang lain pertanyaan dari soalnya. kelompok 2. Apakah pada jual beli online itu terdapat hak liar? Jadinya terdapat pada bagian liar, yaitu liar rupiah, di mana pembeli belum melihat objeknya atau hanya melihat sekadar gambar. Jadi bila barang cacat maka pembeli bisa melanjutkan atau membatalkannya. Oke, bagaimana tanggapan yang bertanya? Apakah paham? Paham. Paham? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak silakan coba tampilkan hasil clippingnya. Apa yang dibahas Ini adalah dalam hasil clipping? clipping kelompok 1. Coba dijelaskan. Dari materi clipping yang kami bahas, dalam transaksi jual beli sudah ada ketentuan liar, yaitu di mana pembeli bisa memilih langsung barang yang akan dibeli di tempat transaksi. Dengan begitu, si pembeli akan terhindar dari membeli barang yang rusak atau cacat. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Saya rasa sudah. Cukup sekian diskusi dari kelompok 1. Kami selesai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang belum. Oke, itu penampilan dari kelompok 2. Dan kepada anda semua, kita akan terdiri dari 4 kelompok. Nah, karena waktu kita untuk pertemuan hari ini sudah hampir habis, jadi sebelum kita tutup, kita simpulkan terlebih dahulu apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, yang pertama tadi Anda sudah mengetahui apa itu pengertian liar. Hak pilih antara penjual dan pembeli. Apakah akan melanjutkan atau membatalkannya. Kemudian nanti ada juga dasar hukumnya, yaitu barang siapa yang mau melakukan jual beli hendaknya melakukan kiat terlebih dahulu agar terhindar dari yang namanya Dosa. penipuan. Kemudian macam-macam kiat apa saja tadi? Kiat majelis, kiat hari, kiat syarat, kiat kiat. Oke, apa itu kiat majelis? Kelompok 3. Kelompok 3, apa kiat majelis tadi? Apa tadi kelompok 3? Kiat majelis adalah hak yang diberikan syarat kepada pelaku transaksi dalam menggagalkan akad transaksi atau menyempurnakan selama masih ada berada di majelis. Oke, berarti kiat majelis adalah hak memilih antara melanjutkan atau membatalkan jual beli selama penjual dan pembeli masih berada di dalam majelis. Nah, kemudian kelompok 2, apa itu kiat syarat? Kiat yang mana di mana antara penjual dan pembeli memiliki syarat kepada barang. Oke, ada syarat waktu yang ditentukan ya. Kemudian KRIB, kelompok 1. KRIB adalah hak untuk memilih melanjutkan transaksi atau membatalkannya jika ditemukan kejahatan kecacatan pada barang yang telah dibeli. Oke, berarti hak pilih antara penjual dan pembeli, di mana si pembeli boleh membatalkan transaksi jual beli apabila